Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang lafaz sebagai metode berpikir, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tentang sesuatu yang menyeluruh atau dalam ilmu mantik disebut kuli sebagai metode berpikir. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang 3 pembahasan. Yang pertama tentang kuliatul khams ataupun kuli yang 5. Yang kedua kita akan membahas tentang ta'rif atau pengertian atau batasan. Yang ketiga kita akan membahas tentang ismah ataupun taksim. Secara sederhana bisa diartikan klasifikasi ataupun pembagian. Ini adalah bagan untuk memahami nanti kuliatul khams itu apa, ataupun dalam memahami kuli yang 5 ini. Yang pertama itu tahapan yang paling bawah itu ada manusia, di atasnya nanti ada hayawan berdasarkan pemantik, karena manusia adalah hayawanun nanti. Dan di atasnya nanti ada an-nami, itu tumbuh berkembang. Di atasnya lagi ada fisik atau al-jism. Di atasnya lagi ada substansi atau atom, dalam bahasa mat disebut al-jauhar. Ini kenapa ini untuk memahami kuliatul khams nanti akan dibahas tentang pembagian ini dan akan membahas contohnya tentang kelima hal ini. Langsung saja, yang pertama tentang kuliatul khams. Kuliatul khams ini merupakan pembentukan takrif atau pengertian selain merupakan bagian dari objek berpikir. Jadi ini adalah bahan pembentukan takrif. Jadi Anda sebelum mendefinisikan sesuatu, Anda harus paham terlebih dahulu tentang kuliatul khams. Karena ini adalah bahan dalam pembentukan takrif ataupun pengertian ataupun batasan-batasan. Nah, kuliatul khams ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama disebut dengan kuli zati, yang kedua adalah kuli arodi. Kuli zati ini adalah sesuatu yang di luar hakikat dan merupakan sesuatu yang sama dengan yang dimaksud. Contohnya misalnya, berpikir merupakan hakikat dari insan, manusia. Itu merupakan contoh dari kuli zati. Yang kedua adalah kuli arodi. Kuli arodi adalah sesuatu yang terdapat dalam zat itu sendiri. Contohnya tertawa bagi manusia. Jadi tertawa merupakan sifat dari manusia. Walaupun manusia tidak tertawa, manusia tetap tidak kehilangan eksistensinya. Tadi itu adalah karena terdapat dalam zat. Kita kan manusia itu kan punya sifat tertawa. Walaupun manusia tidak tertawa, tetap dia tidak kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Karena tadi ada terdalam dalam zat. Nah, kuli zati ini yang pertama, ini dibagi menjadi 3 macam. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang disebut dengan nau ataupun spesies yang pertama, yang kedua ada disebut dengan jenis atau jeans, dalam bahasa logika disebut genus ataupun jenis. Ada yang disebut dengan fasol. Fasol ini adalah diferentis ataupun pembeda. Dan kuli arodi dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama khosoh, yaitu profium ataupun sifat khusus. Yang kedua adalah arodam. Arodam ini adalah asiden ataupun sifat umum. Itu secara sederhana yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, ini yang pertama kita bahas tentang nau ini. Apa itu nau? Nau itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Secara sederhana adalah nau itu adalah spesies. Nah, spesies ini ada 3 macam. Ada yang nau safili ataupun spesies dekat, ada yang nau alim, spesies jauh, ada yang nau mutawassit ataupun spesies tengah. Kita bahas yang pertama tentang nau safili ataupun spesies yang dekat. Apa itu spesies yang dekat? Nau safili adalah kuli yang terdapat di atasnya kuli yang lebih umum, sedang di bawahnya meliputi satuan-satuan dari spesies yang dekat itu sendiri yang masing-masing satuannya sama hakikatnya. Kita ambil contoh saja biar kalian lebih paham. Contoh misalnya kuli dengan lambang nama manusia, kuda, dan lain-lain. Yang di bawah afer manusia dan kuda masing-masing sehakikat. Sedang di atasnya terdapat kuli yang lebih umum, yaitu ada makhluk hidup, ada makhluk, ataupun disebut sebagai benda animal, ada disebut dengan atom ataupun substansi atau jauhar di atasnya. Dan spesies dekat adalah yang terdekat maksudnya ataupun denotasinya, sehingga tidak bisa bersifat atau berseteru dengan genus ataupun jenis yang artinya tidak berseteru dengan jenis-jenis ataupun genus yang lain. Itu adalah nau
sapili ataupun nau dengan spesies yang paling dekat. Jadi jadi ada yang terdapat di atasnya kuli yang lebih umum, sedangkan di bawahnya beri satuan-satuan saja. Sini satuan dari manusia apa, satuan dari kuda apa. Tapi di atasnya banyak terdapat kuli yang lebih umum, misalnya karena tadi manusia, yang lebih atasnya misalnya tadi ada disebut dengan makhluk hidup, makhluk, ataupun atom, ataupun tadi disebut sebagai anami dan jauhar. Tadi dalam contoh bagian yang pertama. Yang kedua adalah nau mutawasit ataupun spesies tengah. Nau ini adalah atau spesies ini yang di dalamnya atau di atasnya terdapat kuli yang lebih umum dan di bawahnya meliputi kuli yang lebih khusus. Jadi di atasnya ada kuli yang lebih umum dan di bawahnya ada yang kuli lebih khusus. Jadi ini adalah di tengah-tengah. Spesiesnya adalah spesies di tengah ataupun nau mutawasit. Nah, contoh kuli hewan dan benda hidup yang di atasnya terdapat benda ataupun jisim dengan atom ataupun jauhar, sedang di bawahnya kuli burung, monyet, kuda dan sebagainya yang lebih khusus. Seperti misalnya di sini hewan di atasnya masih ada jisim ataupun benda ataupun makhluk, ataupun di atasnya lagi masih ada disebut sebagai jauhar ataupun atom ataupun substansi. Di bawahnya hewan misalnya ada burung, kuda, monyet dan sebagainya yang lebih khusus, itu adalah nau mutawasit. Nah, yang terakhir adalah nau alim ataupun spesies jauh. Nah, kuli ini di atasnya hanya terdapat satu genus ataupun satu jenis jauh yang jauh. Dan di bawahnya meliputi kuli-kuli yang lebih khusus. Misalnya tadi lafaz atom ataupun lafaz kuli tentang atom. Kan atom tadi sampaikan seperti yang di atas itu yang paling atas, sedangkan yang di bawahnya sangat jauh. Itu disebut sebagai nau alim atau spesies jauh. Ini kebalikannya dari nau sapili tadi. Kalau ini yang di tengah, secara sederhana diartikan seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang jenis ataupun genus ataupun jenis dalam istilah sehari-hari. Nah, jenis ini kita kadang sering sulit membedakan antara jenis dengan nanti fasol. Apa itu jenis, apa itu pembeda, apa itu diferensiasi dengan jenis ataupun dengan genus ini. Yang pertama kita bahas jenis itu dibagi menjadi 3. Ada jenis itu ada disebut sebagai jenis qorib ataupun genus dekat. Yang kedua jenis mutawasit atau genus jauh, tengah. Yang ketiga adalah jenis ba'id ataupun genus jauh. Misalnya yang pertama, jenis qorib ataupun genus dekat. Jenis ataupun genus yang di bawahnya meliputi beberapa nau ataupun spesies dan di atasnya terdapat beberapa jenis ataupun misalnya hewan. Nah, hewan di atas hewan masih banyak spesies seperti yang tumbuh berkembang tadi, fisik dan atom yang paling atas substansi tadi. Dan di bawahnya terdapat beberapa genus, misalnya di bawahnya misalnya ada hewan itu di bawahnya ada hewan karnivora. Hewan karnivora itu misalnya di bawahnya ada hewan karnivora yang berkaki 4, misalnya ada yang berkaki 2. Itu adalah jenis qorib ataupun dekat. Yang kedua adalah jenis mutawasit ataupun genus tengah. Genus yang di atas dan di bawahnya terdapat genus yang lebih umum dan lebih khusus. Jadi yang di atas dan di bawahnya terdapat genus ataupun jenis-jenis yang lebih umum dan lebih khusus. Contohnya misalnya, yang tumbuh berkembang, di atasnya masih terdapat fisik dan di bawahnya masih terdapat hewan. Ya, makanya harus paham dulu tadi bagan yang pertama baru bisa mengklasifikasikan ataupun tadi merumuskan tentang kuliatul khams. Lalu yang ketiga adalah jenis ba'id. Jenis ba'id ini ataupun genus jauh adalah jenis ataupun genus yang paling luas masodaknya, sehingga tidak mungkin berkedudukan sebagai spesies. Misalnya atom. Dia tadi yang paling luas, tadi atom itu kan paling atas, artinya paling luas masodaknya. Paling luas masodaknya itu maka tidak mungkin berkedudukan sebagai spesies. Maka di atas atom tidak ada lagi. Sedangkan di bawahnya masih terdapat jenis. Misalnya seperti fisik, di bawahnya masih ada tumbuh berkembang, di bawahnya masih ada hewan, di bawahnya lagi masih ada insan ataupun manusia. Itu adalah jenis ba'id ataupun genus yang jauh. Itu secara sederhana tentang jenis tadi. Lalu yang ketiga ada disebut dengan fasol ataupun diferentis ataupun pembeda. Nah, fasol ini bagi 2. Yang pertama sebagai fasol qorib ataupun pisah dekat.
Yang kedua adalah fasol ba'id ataupun pemisah jauh. Yang pertama, pemisah qorib adalah pemisah yang membedakan satu hakikat dengan satu hakikat yang lainnya. Contoh misalnya suara wak pada gagak bagi burung gagak sebagai bagian hewan. Ini pemisahnya dekat karena ketika kalian mendengar suara wak, kalian sudah tahu itu adalah gagak. Jadi pemisahnya itu dekat. Pemisah yang membedakan satu hakikat dengan hakikat yang lainnya itu dekat. Beda dengan misalnya fasal ba'id ataupun yang pemisah jauh. Itu pemisah yang membedakan satu hakikat dengan hakikat yang lain dalam satu lingkungan kesatuan genus jauh yang sama. Contoh misalnya sifat-sifat berperasaan pada manusia. Jadi manusia langsung ke perasaan itu kan jauh. Sedangkan tadi misalnya dari perasaan masih banyak dibawanya misalnya manusia sebagai misalnya psikologi dulu, berdasarkan psikologi, berdasarkan kejiwaan. Baru kejiwaan, baru terdapat sifat-sifat psikologi manusia. Itu baru sifat-sifat perasaan manusia. Itu jadi pasal yang membedakannya itu jauh dari manusia sebagai sifat-sifat berperasaan. Itu adalah fasol yang ba'id. Nah, lalu kemudian ini kita bisa membedakan apa itu khosoh ataupun sifat khusus, kekhususan, atau dalam bahasa logika disebutnya sebagai proprium. Nah, proprium atau khosoh ini adalah sifat atau beberapa sifat a'rodiyah dari sesuatu yang bukan merupakan bagian-bagian hakikatnya, tetapi hanya merupakan kelanjutan dari sifat fasol atau pembeda dari sesuatu itu. Misalnya, di sini saya ambil contoh dua, misalnya sifat berbudaya pada manusia yang merupakan kelanjutan akibat dari sifat berakal tadi. Dari sifat berakal manusia, maka ada akibat dari berakal manusia yang merupakan kelanjutan tadi, bahwa dengan adanya sifat berakal maka kita mempunyai sifat selanjutnya, yaitu akibat dari sifat berakal adalah sifat berbudaya. Jadi karena tadi misalnya kekhususan, dan ini merupakan bagian dari hakikat, tetapi hanya merupakan kelanjutan dari pembeda, dan tadi merupakan bagian dari hakikat itu. Nah, yang terakhir adalah disebut sebagai arod am. Arod am ini adalah esiden ataupun sifat umum. Nah, sifat umum itu secara sederhana diartikan sebagai sifat atau beberapa sifat arodiyah dari beberapa satuan yang berlainan hakikat. Nah, arod am ini bukan bagian dari hakikat sesuatu dan bukan kelanjutan dari fasol. Nah, jadi arod am ini bukan bagian dari hakikat. Kalau tadi kan bagian dari hakikat, kalau arod am ini bukan bagian dari hakikat sesuatu dan bukan kelanjutan dari fasol. Sedangkan tadi fasol itu adalah kelanjutan dari fasol. Misalnya contohnya, kemampuan berjalan bagi kambing. Nah ini, kemampuan berjalan bagi kambing itu tidak hanya kambing yang bisa berjalan, tapi kucing pun berjalan. Artinya itu bukan bagian dari hakikat dari sesuatu tersebut. Dan juga bukan kelanjutan dari fasol atau pembeda. Itu disebut sebagai arod ataupun asiden ataupun sifat umum. Karena misalnya semuanya itu berjalan, makhluk hidup itu berjalan. Karena tadi sifatnya umum, kita menarik pengertian sifat ataupun pengertian itu dari sifat arod am. Makanya tadi contohnya kemampuan berjalan bagi kambing, itu yang berjalan bukan hanya kambing, walaupun misalnya yang memang benar kambing itu mempunyai kemampuan berjalan, tapi misalnya kucing punya kemampuan berjalan, manusia punya kemampuan berjalan, dan lain makhluk hidup yang lain. Itu disebut arod am ataupun asiden. Itu adalah salah satu 5 macam kuli ataupun hukum yang berbicara tentang sesuatu tersebut yang harus dimiliki ketika kalian ingin melakukan ataupun membuat sebuah pengertian ataupun membuat sebuah batasan-batasan tentang sesuatu. Nah, selanjutnya yang kedua, sebelum kita mulai, ketika Anda pusing, ini belum seberapa karena masih ada yang pembahasan yang kedua dan ketiga. Jadi santai aja, slowin aja ya. Lalu selanjutnya kita bahas tentang yang kedua, itu tentang ta'rif ataupun pengertian ataupun bahasa. Nah, ta'rif ini ada disebut sebagai ta'rif yang lafzi, dan yang kedua ada disebut sebagai ta'rif yang hakiki. Ta'rif yang lafzi ini adalah ta'rif dengan perkataan atas ucapan tanpa disebutkan aturan-aturan tertentu pada pokoknya, memberi pengertian lebih jelas tentang
sesuatu. Ini disebut takrif lafzi. Misalnya contoh biar kalian lebih paham. Lampu adalah pelita. Ini misalnya kalian ya sering menarifkan demikian. Lampu adalah apa? Lampu adalah pelita. Nah, ini persamaan kata. Yang kedua, hewan adalah sapi. Hewan itu apa? Sapi. Itu adalah kalian menyatakan takrif lafzi. Itu yang lebih khusus. Ataupun misalnya kalian mengatakan durian adalah buah. Nah, maka Anda mentakrifkan secara lafzi yang lebih umum. Nah, ada beberapa catatan di dalamnya, misalnya meski takrif lafzi mengemukakan penjelasan yang belum dikenal, tetapi seringkali tidak memenuhi syarat takrif secara objektif. Tadi, walaupun tadi sering mengemukakan Anda paham tentang takrif tersebut, itu bisa mengemukakan penjelasan yang belum dikenal, tetapi tidak memenuhi syarat takrif secara objektif. Secara objektif tidak bisa terpenuhi takrif yang lafzi ini. Tadi misalnya hanya sekedar persamaan kata ataupun bicara tentang sesuatu yang lebih umum ataupun bicara sesuatu tentang yang lebih khusus. Yang kedua, maka takrif secara objektif itu bisa dikaji berdasarkan takrif yang kedua ataupun takrif hakiki, yang artinya adalah takrif yang disusun dengan batasan ataupun peraturan-peraturan tertentu. Nah, di sini misalnya ada beberapa contoh ataupun ada dua bagai macamnya. Yang pertama ada takrif bil had ataupun ostentif definition. Yang kedua adalah takrif bil rasmi ataupun demonstrative definition. Nah, takrif bil had ini adalah takrif yang menggunakan lafaz-lafaz kulli zati. Yang kedua adalah takrif bil rasmi ataupun takrif yang mempergunakan lafaz-lafaz kulli zati ataupun arodi. Nah, takrif bil had ini misalnya ada dibagi menjadi dua jenis lagi. Misalnya yang pertama ada disebut sebagai hatam ataupun batas sempurna. Batas yang seperti apa? Ketika misalnya jenis dekat ditambah fasol yang dekat. Jenis yang dekat ditambah fasol yang dekat. Misalnya manusia, hewan, berakal. Ini kan jenisnya itu kan manusia. Dan fasol yang dekatnya tadi adalah hewan. Maka jenis tambah fasol yang dekat karena manusia adalah hewan berakal, ini berarti takrif hakiki ataupun takrif hakiki bil had of ostentive definition, takrif menggunakan lafaz-lafaz kulli zati. Jadi ini batasnya sempurna. Kalau yang kedua disebut sebagai had nakis. Ini batasnya tidak sempurna. Misalnya sebagai contoh ketika jenis jauh ditambah fasol dekat atau hanya fasol dekat saja. Misalnya manusia adalah fisik yang berpikir. Nah, ini menggunakan jenis yang jauh. Manusia ke fisik jadi harus melampaui misalnya hewan dulu baru ke fisik. Jadi ini menggunakan jenis yang jauh. Ataupun misalnya fasol yang dekat saja. Ini makanya disebut sebagai had nakis ataupun batas yang tidak sempurna. Lalu yang B itu disebut sebagai takrif rasmi. Ini adalah takrif yang menggunakan lafaz-lafaz kulli zati dan arodi. Kalau tadi hanya kulli zati saja, kalau takrif rasmi ini kulli zati dan arodi. Misalnya pertama rosam tam. Rosam tam ini misalnya gambaran yang sempurna. Ini untuk membangunnya misalnya jenis dekat ditambah kosong. Contohnya misalnya manusia adalah hewan yang berilmu. Itu kan jenisnya itu dekat manusia dan hewan. Khususannya apa? Berilmu. Itu adalah contoh rosam. Yang kedua adalah rosam nakis ataupun gambaran yang tidak sempurna. Ini untuk membentuknya adalah ketika jenis jauh ditambah kosong ataupun kosong saja. Misalnya manusia adalah fisik yang tertawa. Ini jenisnya jauh. Manusia dengan fisik ataupun misalnya contohnya itu adalah tertawa. Itu adalah contoh rosam nakis. Itu secara sederhana kita setelah tadi bagaimana dengan kuliatul Homs sebagai salah satu bentuk untuk membentuk sebuah pengertian atau batasan, maka batasan itu adalah ini. Secara sederhana ruang lingkup dari batasan ataupun takrif ataupun pengertian ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana syarat-syarat takrif. Takrif itu syaratnya bagaimana? Sesuatu yang bisa dikatakan takrif, Anda mengemukakan sesuatu yang dikatakan takrif, syarat-syaratnya bagaimana? Yang pertama itu harus mencakup seluruh aspek yang didefinisikan. Jadi harus komprehensif dan mencegah aspek lain di luar sesuatu. Agar apa? Agar aspek lain itu tidak masuk ke dalam sesuatu yang ingin kalian takrifkan. Yang kedua adalah harus lebih jelas dari sesuatu yang didefinisikan. Jadi harus lebih jelas dari sesuatu yang didefinisikan. Yang ketiga, tidak berputar-putar. Artinya apa?
seringkali jangan sampai ada takrif yang dijelaskan oleh takrif yang dijelaskan oleh yang ditakrifi. Kadang kita mentakrifkan sesuatu itu jelaskan oleh yang ditakrifi. Muter-muter terlebih dahulu. Misalnya apa itu motor? Motor adalah sebuah alat yang beroda 2 dan sebagainya. Kalian muter-muter terlebih dahulu. Yang bisa dipakai di jalan raya, di jalan yang berliku, tanjakan, turunan. Itu misalnya kita bisa jelaskan misalnya di bawah tentang klasifikasinya, tentang taksim. Ini bawah dari ataupun bagian ataupun setelah kita mendefinisikan baru kita mentaksimkan ataupun mengklasifikasikan. Makanya jangan berputar-putar. Lalu yang keempat adalah tidak dinyatakan dalam bentuk negatif. Selama bisa dinyatakan dengan bentuk positif. Sebab apa? Ini alasannya takrif bentuk negatif tidak menyatakan maknanya. Misalnya contoh benar ialah tidak salah. Kayak tadi misalnya takrif yang sederhana saja benar, jangan tidak salah. Memang ini misalnya ketika bicara mantik diusahakan takrif itu bukan sekedar lafaz. Yang tadi yang pertama berarti yang kedua tadi itu diusahakan tidak dinyatakan dalam bentuk yang negatif pula, agar tidak membingungkan seseorang untuk memahami tentang takrif yang ingin kita sampaikan. Ya. Lalu yang kelima itu harus terhindari dari apa? Harus menghindari dari 4 macam ini. Yang pertama adalah bebas dari penggunaan majazi. Jadi harus bebas dari penggunaan majas-majas, bahasa-bahasa yang sifatnya kiasi. Jadi harus sesuatu makna yang denotatif ataupun makna yang sebenarnya. Lalu yang kedua adalah menggunakan banyak makna. Jadi jangan sampai menggunakan banyak makna. Yang ketiga adalah susunan kalimat yang tidak sesuai dengan aturan bahasa. Jangan sampai nantinya Anda mentakrifkan sesuatu tidak sesuai dengan aturan yang dibakukan dalam misalnya EYD, ejahan yang sudah disesuaikan. Harus sesuai dengan ejahan yang sudah disesuaikan, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau dalam bahasa Arab harus sesuai dengan nahwu sorobnya. Misalnya ataupun ketika berbicara ataupun mendefinisikan secara bahasa Inggris harus sesuai dengan grammarnya ataupun tensisnya. Lalu yang keempat itu kata-kata asing ataupun gharib yang tidak jelas maknanya. Ini harus menghindari kata-kata asing juga. Biar orang paham Anda itu mau mentakrifkan apa. Jadi hindari kata-kata asing. Nah, mulai stres, sabar. Ini ujian. Jadi jangan terlalu stres, ambil enjoy aja. Lalu yang terakhir, nah, kita baru memulai kepada tahapan yang terakhir. Setelah tadi kita bahas Kuliatul Khoms, kita bahas tentang takrif. Yang ketiga kita akan bahas tentang kismah ataupun taksim ataupun klasifikasi ataupun pembagian. Nah, kismah ini adalah membagi sesuatu jenis kepada spesies yang dicampur. Secara sederhana ini adalah pengertian kismah. Nah, kismah ini dibagi menjadi 2 macam. Ada yang kismah mantikiyah, yang kedua ada disebut sebagai kismah taubiyah. Nah, kismah mantikiyah ini dibagi berdasarkan pembagiannya dan dibagi berdasarkan terbatasnya jumlah satuan-satuan. Misalnya yang pertama yang berdasarkan pembagiannya. Ada disebut sebagai kismah hakikiyah, ada disampaikan sebagai kismah iktibaiyah. Lalu berdasarkan jumlah satuan-satuannya, ini kismah akliyah dan yang kedua adalah kismah istiqro'iyah. Kismah mantikiyah ini adalah pembagian sesuatu atas satuan-satuan. Misalnya contohnya orang dilihat dari warna kulit terdiri dari orang kulit putih, orang kulit hitam, dan orang kulit kuning. Di sini misalnya pembagian berdasarkan satuan-satuannya. Yang kedua adalah kismah taubiyah. Ini adalah pembagian sesuatu atas satuan-satuan atau bagian-bagiannya. Contoh misalnya bagian-bagian pohon adalah batang, akar, daun, ranting, dan sebagainya. Ini adalah contoh yang mantikiyah dan taubiyah secara sederhana. Nah, lalu yang mantikiyah ini tadi kan dibagi menjadi 2 berdasarkan pembagiannya dan berdasarkan satuan-satuan. Ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang pembagian berdasarkan pembagian-pembagian. Ini bagi menjadi 2 macam lagi. Yang pertama adalah kismah hakikiyah. Ini bila perbedaan masing-masing satuannya berbeda di dalam pengertian dan kenyataan. Contoh, terang dan gelap. Ini kan masing-masing satuannya berbeda dalam pengertian dan kenyataan. Pengertiannya beda, kenyataan pun beda. Misalnya terang itu adalah bercahaya ataupun gelap itu bercahaya ataupun gelap itu misalnya
hitam ataupun terang itu putih, misalnya gelap itu hitam, misalnya itu secara sederhana. Artinya tadi dalam pengertian dan secara kenyataannya itu satuan-satuannya itu berbeda. Ini disebut sebagai kismah hakikiyah. Yang kedua adalah kismah iktibaiyah. Ini bila perbedaan masing-masing satuan di dalamnya hanya hal pengertiannya saja, misalnya yang berbeda. Sedangkan misalnya kenyataannya bisa menjadi sama sebagai kismah iktibaiyah. Nah, yang kedua, ini kismah berdasarkan terbatasnya jumlah satuan-satuannya. Misalnya yang pertama, kismah akliyah adalah pembagian yang satuan-satuan yang menurut akal pikiran itu mustahil akan adanya satuan-satuan lainnya. Nah, ini disebut sebagai pembagian denotasi yang positif dan negatif. Karena menurut akal mustahil akan ada satuan selainnya. Karena tadi makanya biasanya pembagiannya denotatif. Ataupun misalnya yang positif ataupun negatif. Misalnya, contoh manusia dibagi menjadi dua, misalnya ada dua, misalnya manusia dan bukan manusia. Manusia misalnya dibagi lagi menjadi dua, ada yang bangsa Eropa dan bukan bangsa Eropa. Nah, misalnya bangsa Eropa dibagi lagi menjadi ada yang orang Prancis dan ada yang bukan orang Prancis. Ketika Anda mentaksimkan seperti itu, menkismahkan seperti itu, maka itu sebagai kismah akliyah ataupun berdasarkan jumlah satuan-satuan. Yang kedua adalah kismah istiqro'iyah. Nah, ini adalah pembagian yang mempunyai jumlah satuan-satuan terbatas berdasarkan hasil penyelidikan. Contoh misalnya manusia berdasarkan warna kulit. Ada yang kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, sawo matang. Tadi pembagiannya itu merupakan satuan terbatas hasil penyelidikan kalian. Nah, jadi makanya itu ketika kalian kalian membagi atau mengklasifikasikan berdasarkan tersebut, maka disebut sebagai kismah istiqro'iyah. Nah, itu saja. Akhirnya pembahasan kali ini selesai juga. Mukanya jangan nangis kayak yang digambar tadi. Artinya semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat dan dapat melatih kalian supaya lebih berpikir secara logis, supaya berpikir itu lebih tersusun berdasarkan tadi mendefinisikan sesuatu tidak sembarangan, harus berdasarkan minimal kuliatul khams tadi yang 5. Yang kedua, mendefinisikan atau batasan tertentu itu ternyata macam-macamnya syaratnya ada, bagaimana mendefinisikan itu dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mentaksimkan ataupun klasifikasikan pengertian tersebut ternyata harus berdasarkan kaidah-kaidah berpikir. Maka dari itu semoga hal ini bermanfaat. Jangan lupa terakhir misalnya subscribe yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan share dan bunyikan tombol loncengnya. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan astaghfirukum jami'an, sobran kamilan, aqulu lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.